Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Munfaidah dan Bu Junarsih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Ya, Alhamdulillah Ibu dan Bu Munfaidah. Hari ini kita akan mengadakan kucing sesuai dengan penerapan model 2.3. Namun sebelum kita lakukan kucing hari ini, perkenalan dulu. Saya Pipit Dwi Sejati sebagai observer coach Bu Munfaidah dan kucing adalah Bu Junarsih. Pada proses kucing hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalurnya alur delta. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan delta atau belum? Tahapan delta meliputi apa saja, Bu Munfaidah? Iya, Pak Pipit. Tahapan TERTA itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Ya, Ibu Munfaidah, mudah-mudahan semua tahapan alur delta ini akan tampak dalam proses kucing hari ini. Kemudian saya akan mengamati kompetensi code yang dimiliki oleh panjenengan Ibu Munfaidah serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Iya, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah ada 3 kompetensi ya, Pak ya. Yang Iya, Bu. itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi code yang akan dikembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Menurut Ibu, iya, dari pertanyaan yang berbobot itu akan muncul ide-ide baru, Pak. Dari coaching. Ya. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru ya, Bu ya. Iya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Munfaidah dan Bu Junarsih untuk melakukan kucing. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Pak Pipit. Terima kasih. Selamat siang, Bu Junarsih. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya, Bu ya. Kira-kira ada cerita apa ya dari Bu Junarsih? Saya lihat kok Bu Junarsih kayaknya kurang bersemangat, agak gimana kayak gitu. Iya, Bu. Di sini saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, ya, terutama anak-anak yang pintar, Bu. Ketika saya memberikan materi, semua antusias. Namun saat penugasan, anak-anak yang pintar ini cepat selesai dulu. Nah, tetapi setelah selesai mereka bikin ulah. Nah, bahkan mengganggu teman yang belum selesai tadi, Bu. Berarti dalam pembelajaran Ibu di kelas itu ketika memberi penugasan, anak-anak yang pintar cepat selesai itu bikin ulah begitu ya. Apa yang Ibu harapkan jadi itu kejadian tadi? Saya harapkan dari coaching ini menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif, Bu. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi kegaduhan sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya, Bu. Iya. Menurut Bu Jun,
kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh sehingga gaduh saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini kurang cocok ya Bu ya. Nah, karena saya sebagian besar itu memakai metode ceramah dan juga presentasi. Sesekali anak itu saya suruh maju untuk presentasi, sehingga anak yang pandai itu akan maju terus. Nah, sementara untuk anak yang kurang mampu, ini tidak berani maju. Sehingga saat penugasan, anak yang pintar cepat selesai, nah mereka mengganggu teman yang selesai. Mereka itu sering izin mau ke belakang atau apa, ada saja alasannya. Yang pandai memang cepat selesai mengerjakan aktif biasanya. Dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah. Kira-kira apa yang bisa membuat Jun fokus dan kondusif dalam Iya Bu, menurut saya mungkin saya harus merubah masalah. Di sini saya bisa menggunakan kegiatan begitu Bu, sehingga pada dan anak yang pintar tadi dia mau kepada kegiatan ini, anak yang sudah selesai dia punya Bu agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian semisal dalam memberikan tutor sudah selesai, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya bisa memberikan pengayaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut Bu. Oh iya Bu, betul. Karena dengan menggunakan model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut ya Bu, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. tadi Bu Jun mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Jun, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Bu Jun berpikiran bahwa anak-anak yang pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus, Bu? Iya, Bu. Karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik, ya, atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk memunculkan ide-idenya, atau tidak bisa diam mereka. Nah, ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain, bisa mengganggu temannya. Betul Bu, memang anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya itu sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu teman yang lain ya Bu ya. Iya Bu, malah teman-temannya itu juga ikut membuat kegaduhan Bu, dan lupa mengerjakan tugasnya yang belum selesai tadi. Menurut Bu Jun, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Jun itu seperti apa sehingga anak-anak itu bisa diam? Ada yang cepat, mungkin kayak begitu Bu. Anak yang kinestetiknya itu Iya. cepat itu bisa diam gitu. Iya Bu, selama ini kan pembelajaran yang saya lakukan itu sebenarnya biasa saja Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi, saya juga memberikan kesempatan untuk anak tadi maju presentasi. Nah, mungkin karena yang sering maju presentasi tadi itu selalu saya tunjuk anak-anak yang saya anggap pintar tadi Bu. Sehingga untuk anak-anak yang pandai itu semakin pandai. Nah, yang kurang itu malah menjadi minder dan takut. Nah, di sana saya juga memberikan soal yang sama dan saya standar kakak Bu. Nah, masih level tengah. Nah, sehingga pintar itu cepat selesai. Nah, yang kurang justru mengerjakannya semakin lama Bu. Begitu ya Bu ya. Memang betul Bu, kegiatan Bu Jun seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik. Namun kurang efektif ya Bu ya. Sehingga hanya anak-anak yang pandai saja yang aktif. Kemudian ketika membuat tugas KKO yang Ibu tampilkan di level tengah dan kurang diferensiasi dalam levelnya mungkin ya Bu ya. Sebenarnya saya juga menggunakan sumber belajar berupa buku paket dari pemerintah.
Ada juga link-link pembelajaran dari YouTube. Selain itu, saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa untuk menguasai materi. Tetapi kan anak-anak itu tingkat pemahamannya masih jauh berbeda, Bu. Saya setuju, Bu. Itu bagus sekali. Tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi, Bu. Sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara mereka sendiri. Mungkin gitu, Bu. Iya, Bu. Solusinya mungkin saya akan menuntun anak yang pintar tadi itu untuk menjadi tutor dari teman-temannya. Sehingga akan ada aktivitas yang dikerjakan oleh anak tersebut, Bu. Nah, di sini saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan juga alat peraga, Bu. Nah, itu strategi apa yang kira-kira Bu gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif? Strategi yang akan saya kerjakan itu adalah saya di sini akan memberikan tuntunan kepada anak yang pintar tadi supaya bisa menjadi tutor temannya. Nah, kemudian saya juga akan memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan itu apa, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesepakatan kelas, Bu, dengan siswa. Nah, di sini saya akan bertanya, kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan siswa? Begitu kira-kira, Bu. Bagus sekali, Bu. Saya setuju dengan strategi yang Bu Jun terapkan. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran juga bisa mungkin yang menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi itu akan Bu Jun laksanakan? Secepatnya, Pak. Secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan itu saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya, Bu. Kira-kira adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi tersebut, Bu? Iya, Bu. Ada. Saya di sini akan meminta bantuan teman yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, Bu, terkait dengan teknik-teknik penugasan kelas. Apalagi murid saya ini itu sangat beragam, Bu. Berarti Ibu akan berkolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambahkan kekuatan bagi Bu Jun sendiri ya. Kira-kira Iya, Bu. menurut Bu Jun untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa ya, Bu? Untuk pencapaian keberhasilannya, saya katakan kalau 80 sampai 90%, siswa itu bisa kondusif dan berhasil menyelesaikan tugas. Maka bisa dikatakan pembelajaran saya itu berhasil dengan strategi baru ini, Bu. Iya, Bu. Bu ya. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Jun terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif. Kemudian menggunakan sumber belajar dan media sesuai siswa. Dan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan siswa. Baik, Bu, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu Jun butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Dukungan yang saya membutuhkan beberapa referensi, baik dari buku ataupun dari teman. Nah, tentang metode pembelajaran yang efektif. Di sini saya juga butuh saran dari teman-teman, itu tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang, Bu. Di sini saya juga akan membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Iya, ide yang bagus, Bu. Secara tidak disadari, Bu Jun telah mendapatkan solusi untuk permasalahannya Bu Jun sendiri. Saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan rencana aksi Bu Jun bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi saya tunggu hasil darinya ya, Bu ya. Semoga sukses. Baik, Bu, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Sama-sama, Bu. Terima kasih kepada Bu Munfaidah selaku coach dan Bu Junarse selaku C. Luar biasa.
sekali percakapan kucing hari ini. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Munfaida sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur Tirta. Melalui dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan percakapan, kemudian identifikasi juga sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan berbobot yang diinginkan Bu Junase tadi. Rencana aksi dan ide-ide berupa juga sudah muncul. Ide-ide baru juga sudah muncul dari pernyataan Bu Junase yang akan metode pembelajaran dan sumber serta strategi media pembelajaran. Yang membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa atau muridnya. Untuk tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan, tanyakan kepada Bu Munfaidah bagaimana perasaan Bu Munfaidah setelah melakukan percakapan. Ya, perasaan saya sangat senang sekali, Bapak. Karena apa? Secara tidak langsung, Bu Jun telah menceritakan permasalahannya sendiri dan Bu Jun sendiri sudah mencari solusi sendiri. Kemudian pada saat melakukan kucing tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana ya Bu? Apakah sudah terlaksana atau belum? Sudah terlaksana. Tadi di indikator yang saya inginkan adalah rencana aksinya ya Pak ya. Nah, pada saat percakapan coaching tadi dengan Bu Jun, sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajarannya di kelas. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Bu Munfaidah, tadi di awal percakapan Bu Munfaidah ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu sudah bisa dilakukan oleh Bu Munfaidah. Dalam percakapan kucing hari ini kemudian komitmen apalagi yang ingin Ibu Munfaidah kembangkan berdasarkan hasil kucing yang barusan dilakukan. Baik Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Okay. Di mana agar pada saat melakukan coaching, saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach kepada saya dengan baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dalam coaching hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhiru kata wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.